Salam salam semua. Sahabat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom Pak Shalom, Adi. shalom. Ya, salam salam manusia manusia Elohim. Haleluya. Amin. Oh, saya nggak ketemu gambar kamu, Edi sahabatku, di mana ya? Iya Ibu Giok, saya nggak buka saya belum belum buka kamera Ibu Giok. Oh, ya udah. Iya iya. Gambar saya kelihatan nggak? Gambar saya kelihatan nggak? Nggak ya? Haleluya. Enggak kelihatannya enggak. Ya, Oh, puji nggak Bapak kelihatan Yahweh. juga. Sahabat Shalom untuk manusia-manusia Elohim yang diberkati oleh Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita akan mulai kebaktian kita pada Syabat hari ini. Kita akan berkatakan Shema Yisrael terlebih dahulu. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Faed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, yang akan mempersiapkan kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, kita akan mendengar apa yang Yeshua katakan. Yeshua berkata, "Akulah roti hidup. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim, supaya setiap orang dapat memakannya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari Syamayim. Jika orang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah tubuhku, yang akan kuberikan untuk kehidupan bagi dunia ini." Yeshua berkata, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab tubuhku sungguh-sungguhnya adalah makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Karena Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa. Maka setiap orang yang memakan aku juga akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari Syamayim, tidak seperti roti yang telah dimakan leluhurmu dan mereka telah mati. Tetapi siapapun yang memakan roti ini akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun di dalam nama Yeshua HaMashiach. Roti biasa ini menjadi tubuh Yeshua HaMashiach dan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Anggur biasa ini menjadi darah Yeshua HaMashiach. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, kita akan menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu.
Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, di mana kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita makan dengan iman. Terima kasih Bapa Yahweh yang luar biasa mengasihi hidup kami, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan di dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kita minum dengan iman. Raja, did you get communion or no? Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan baik terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami pelayanan menorah pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Aba Yahweh Beshem Adon Yeshua, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau beri juga waktu yang ada saat ini. Biarlah kami mempergunakannya untuk memuliakan, untuk menyenangkan hati-Mu Aba Yahweh Beshem Adon Yeshua Mashiach. Juga Engkau mau bertata di atas penyembahan dan pujian kami pada sore hari ini. Tuhan Yeshua Mashiach, juga kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh mempelai-Mu, Pak Yosef Roy. Kau buka mata hati kami Tuhan Yesus Mashiach melalui Ruach Elohim untuk kami boleh memiliki kerendahan hati menerima kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, tutup bungkus keberadaan kami, tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada dengan darah-Mu Tuhan Yesus Mashiach, sehingga tidak ada roh yang bukan daripada-Mu, roh si jahat ataupun aura-aura yang bukan daripada-Mu, aura-aura negatif tidak bisa menjamah setiap kami, juga di mana kami berada di tempat kami masing-masing. Juga Bapak Yahweh, butakan mata Satan, butuhkan pendengaran dan juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, tidak bisa mendengar apa yang kami katakan, juga tidak bisa mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapak Yahweh hari ini dan seterusnya. Juga sekian di antara kami ada yang membuka celah baik sengaja tidak sengaja yang mendatangkan dakwaan-dakwaan si Satan. Saat ini kami berdoa kuasa-Mu Tuhan Yesus Mashiach, kami hancurkan dakwaannya. Juga sekiranya kutuk-kutuk si Satan kami hancurkan baik untuk darat, laut dan udara. Juga Aba Yahweh untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada kami yang tidak memakai nama-Mu yang benar, tapi memakai nama ilah-ilah yang kami hancurkan doa-doa mereka. Juga Aba Yahweh, tolong juga untuk sekiranya ada orang-orang yang melontarkan kutuk ataupun kata-kata negatif yang kepada kami, setiap kami dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus Mashiach kami kembalikan kepada mereka. Oh Bapak Yahweh, juga tolong Kau kuduskan, sucikan, urapi segala yang kami pakai hari ini. Live stream berjalan lancar di awal, pertengahan sampai selesainya. Juga saluran internet boleh berjalan dengan sempurna. Ruach Yahweh Elohim bekerja di setiap hati kami, jamah hidup kami, untuk kami diubahkan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus Mashiach. Sekali lagi mengucap syukur Tuhan Yesus Mashiach untuk kasih setia-Mu. Kami tutup doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Mashiach. Dalam nama-Mu, nama yang kudus, nama yang mulia, yang agung juru selamat kami Tuhan Yesus Mashiach kami berdoa, amin. Amin. Shalom saudara-saudari, mari kita menyembah Bapak Yahweh dengan lagu ini, Mazmur 23 yang Bapak Yahweh beri kepada Ibu Hadassah Fangfang.
menyediakan aku di padang yang berumput hijau. Yahweh membimbing aku ke air yang tenang. Yahweh menyegarkan jiwaku. Yahweh menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yahweh menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yahweh mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yahweh memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Yahweh membimbing aku ke air yang tenang. Yahweh menyegarkan jiwaku. Yahweh menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yahweh menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yahweh mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku
diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kebajikan,
Kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku,
Engkau Yahweh, kekasihku Yeshua. Ku cinta Kau Yahweh lebih dari segalanya. Hanya Yeshua kekasih jiwaku. Hanya Yeshua juru selamatku. Hanya Yeshua Tuhan dan Rajaku. Haleluya, terima kasih Aba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kebajikan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami, selama-lamanya sampai kami masuk di dalam rapture. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau tetap ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami mau tetap darah Yeshua HaMashiach menyatu di dalam jiwa roh kami, di dalam tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya aktifkan di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh, untuk menjagai kami di segala jalan kami, dan juga para kerubim-kerubim yang setia kepada Bapa Yahweh, senantiasa berkemah di sekeliling kami, menjagai kami semua. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih. Biar kami terus boleh mendapat favor, mendapat anugerah, mendapat pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Kami senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari dimanapun kami berada, Engkau adalah Yahweh yang ehad, yang ada di semua tempat, yang berkuasa, yang melindungi manusia-manusia Elohim ini, kami semua, karena ada darah Yeshua HaMashiach dalam kehidupan kami. Protek di tempat di mana kami berada, tempat tinggal dimanapun kami berada, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dan pekarangannya dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach, dan pasukan malaikat yang setia pada Bapa Yahweh boleh mengitari kami. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih. Kita akan sama-sama katakan di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Semua kutuk-kutuk naga merah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami tolak semua kutuk-kutuk itu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada satu kutuk-kutuk dari naga merah yang akan menyerang kehidupan kami. Semua dipatahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Dan kami menjadi pemenang-pemenang di hadapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang melindungi kami, Bapa Yahweh yang menuntun kami, Bapa Yahweh yang ada tinggal dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach tidak ada satu kutuk daripada tahun naga ini yang mengenai kehidupan kami. Semua kutuk itu dihancurkan di dalam nama Yeshua HaMashiach dan dengan darah Yeshua HaMashiach. Kami hancurkan semua rencana-rencana Satan, baik dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Aba Yahweh. Terima kasih Yeshua, terima kasih. Terima kasih Ruach Yahweh Elohim, terima kasih. Dafar Elohim mengatakan, kalau Yahweh di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jawabannya adalah tidak ada. Terima kasih Aba Yahweh. Terima kasih Ruach Yahweh Elohim. Kami percaya akan Dafar Elohim
Kami adalah manusia-manusia Elohim yang ada darah Yeshua HaMashiach di dalamnya. Dan tidak ada roh jahat yang bisa mampu bertahan. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Kami akan menjadi pemenang dan kami akan terus melaju, meningkat terus sampai masuk di dalam rapture yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, puji Bapak Yahweh. Ya, saya akan persiapkan materinya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom, tim Arizona. Shalom. Shalom, shalom. 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 Shalom teman-teman semua. Sahabat Shalom, shalom. sahabat shalom semua. Terima Sahabat kasih. shalom. Sahabat shalom ini signalnya putus-putus ini. Oh iya. Teman-teman Iya, kami waktu doa tadi putus-putus. Nggak jelas. Nggak jelas ya. Tempat saya Iya. jelas. Saya jelas. jelas kok. Iya, ada Wah. yang tidak jelas. Ada yang memang tidak jelas. Mungkin Iya, karena tadi waktu doa putus-putus itu nggak jelas, mati. di tempat saya lancar dari tadi. Jelas putus-putus. Aduh. Tempat kami juga lancar di Kupang. Cuaca. Sebenarnya nggak jelas. Oh ya, itu mau tanya Bu Hadasa Fangfang, lagu yang barusan ini Mazmur 23 itu apakah ada perbedaan antara rumah Yahweh dengan bait Yahweh? Oh, shalom Ibu Rina. Itu Shalom. kalau ya rumah Yahweh itu ILT apa ILT 3. Ya, Oh. yang ILT 3 itu bait Yahweh. Kalau Iya, bait LAI Yahweh. itu iya, jadi saya Ini ambil rumah. dua-dua rumah sama bait gitu. Oh, Waktu begitu. Mazmur 121 ya gitu, aku melayangkan itu Mataku ke satunya gunung-gunung ya. nyawaku, jiwaku itu saya ini ambil dari firman LAI sama ILT 3. ILT 3. Iya. Oh, iya. Tapi yang lagu ini Mazmur 23 ini tidak ada itu ya. Kalimat sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku iya. tidak takut bahaya. Ya memang Sebab itu engkau sekalipun besertaku itu tidak ada ya. ya. Karena waktu saya lihat ILT 3 Iya. itu Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam, saya mengatakan itu kayak istilahnya kita ini menantang dalam lembah bayang maut. Aku tidak takut bahaya. Iya. Sebab engkau Iya. kita tahu bahwa Bapa Yahweh itu menyertai kita. Ya, Iya. tapi gada dan Iya. tongkatmu itu cuman menghibur loh. Itu kata-katanya itu cuma menghibur. Gada dan Menghibur, iya. tongkatmu. Iya kan? Jadi menghibur. Jadi lebih baik saya kayak aura yang enggak ini, jadi saya mau yang positif auranya gitu. Oh, begitu. Jadi kalau Jadi saya nggak mau tidak usah kayak mengucapkan itu ya Bu ya. Kalau lagi mengucapkan Mazmur 23 itu bagaimana Bu? Mas saya mengucapkan apakah itu dipotong saja kata-kata sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, itu kita potong atau kita terus ucapkan aja? iya, kalau saat ini saya potong karena saya dulu saya nggak ngerti. Terus akhirnya Iya. benar-benar kita akan masuk di lembah bayang-bayang maut itu. Iya. Nah, kalau orang yang imannya nggak kuat, kayak nantang itu. Dulu saya nggak ada pengertian. Iya. Terus waktu puji-pujian, waktu itu terus Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam diri saya itu Iya. mengatakan bahwa hari ini adalah timingnya saya menjadi mempelainya Yeshua. Jadi saya itu lebih baik orang negatif, saya nggak mau menantang hal seperti itu. Seperti lagu ada kan, ujilah aku ya Yahweh. Iya kan, Iya. itu dari dulu itu Iya, Henok ya, ujilah saya kasih tahu aku kan ya Henok Yahweh. ya, untuk pemimpin pujian jangan nyanyi ujilah aku ya Yahweh, langsung rontok semua pemimpin pujian, ya diuji bener-bener, akhirnya KO semua ya kan, nggak Iya. itu mundur, murtad, akhirnya ini mereka memberontak gitu loh. Jadi kayak istilahnya itu kayak nantang gitu loh, ujilah aku Yahweh, ya. Cobalah Apakah aku bisa? Yahweh. Iya. Ujilah aku, Kalau cobalah lagi aku. kita baca gimana kok dihindari Bu kata-kata kalimat itu seperti Ibu Rina Oh, aja. kalau baca, kalau saya Iya. baca, saya khusus saya bilang Bagaimana? begini, berkati aku Yahweh.
Gitu. Saya kalau baca, saya itu bukannya saya ganti firman loh, enggak. Karena saya kan firman kan ditulis juga sama mereka uji seperti Raja Daud. Memang hidupnya itu kan Raja Daud yang mengungkapkan kepada Bapak Yahweh. Kalau saya dulu nggak ngerti, akhirnya diuji terus. Hidup kita akan diuji memang. Tetapi untuk zaman akhir ini saya benar-benar kita mempersiapkan menjadi mempelainya Yeshua. Jadi nggak mau kayak menantang gitu ya. Oh kayak istilahnya kalau bahasa Jawanya kayak yo-yo gitu. Ayo Bapak Yahweh ujilah aku. Ya, ujilah aku gitu. Belum. Iya, cobalah aku gitu ya kan. Padahal kuat nggak kalau diuji sama dicoba? Ya kita setiap ujian itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi kata-kata kita jangan sampai terus aura negatif dari si Satan itu menangkap dia. Benar-benar dia, oh itu lihat Bapak Yahweh seperti Ayub kan, dia akan menghadap malaikat yang jatuh, ya kan? Dia akan menghadap kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, lihat itu katanya dia pemimpin pujian ini ngomong ujilah aku. Sekarang aku mau tes dia, karena dia kan nyanyi itu di depannya. Aku mau tes dia, bisa nggak? Dites, cedet langsung geblak dia. Habis nyanyi itu mundur, saudara. Habis pujian itu, wah, wes rontok gitu. Jadi saya lihat itu memang kalau memang benar-benar kuat gitu strong. Tapi saya mengajar semua pemimpin pujian untuk jangan sekali-kali kita menantang Bapak Yahweh. Memang roh kita lebih besar, tetapi bukan berarti kita itu menantang. Lebih baik kita merendahkan hati yang positif saja sama Bapak Yahweh gitu ya. Gitu. Kalau saya itu iya jadi Iya, Bu. iya. Jadi gitu. Bagus Bu, kok masukannya jadi kita ngerti Bu. Iya. Puji Bapak Yahweh. Menurut saya pengalaman pribadi senantiasa itu, dan sekarang zaman akhir, marilah kita lebih baik aura positif dan kita mempersiapkan hidup kita untuk menjadi mempelainya Yeshua. Itu yang lebih baik supaya kita benar-benar, supaya Satan, kalau kita doa juga kepada Bapak Yahweh, segala lontaran yang dikatakan Satan, dakwaan kepada kita, Bapak Yahweh jangan didengarkan, hancurkan semua. Biarlah Bapak Yahweh bela saya gitu. Iya, Bu. Makin itu ya, makin peka kita terhadap segala sesuatu ya Bu Pang-Pang. Iya, puji Bapak Yahweh gitu. Puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Terima Bapak Yahweh kasih. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Pang-Pang. Puji Bapak Yahweh ya, Penjelasannya, sama-sama. Bu Pang-Pang. Haleluya. Ya, Ya, puji Bapak Yahweh. berkati. Amin, amin ya, puji Bapak Yahweh. Shalom Bu Emmanuel, Ibu Emanuela. Shalom Bu Rina. Shalom. Iya. Mungkin kita sharing-sharing ya. Mungkin kalau di firman itu kan nggak boleh mengurangi seyokta setitik ya. Mungkin kalau lagu bisa ya. Kalau lagu bisa. Jadi semua kalau lagu mungkin diambil kata-kata yang positif. Tapi Yang kalau positif firman aja, ya. ya kalau firman kan dibilang tidak boleh mengurangi atau menambahi setitik atau seyokta ya. Jadi kalau kita baca kan bukannya apa ya dibaca semua. Iya, ya kalau saya Iya. dalam pencobaan Iya. ya saya ucapkan itu sekalipun aku dalam lembah kelam aku tidak takut bahaya, ada Bapak Yahweh Iya. karena Bapak Yahweh Bapak ya, besertaku. ya betul kayak Kalau Bu begitu Bang dah tadi, saya Bapak Yahweh ucapkan begitu. memberkati aku. Iya, di balik ucapan itu kita balikkan lagi, oh Bapak Yahweh memberkati Jadi kuat. aku. Iya. Jadi kuat, iya. Ya. Iya, jadi kita sharing-sharing jadi lebih tahu. Kalau ada Amin. kata-kata yang negatif ya, oh aku tidak akan mengalami. Bapak Yahweh besertaku. Mungkin gitu. Amin. Iya. Bapak Yahweh beserta aku udah. Iya. Ada. Kan Benar. manusia itu mau minta yang enak-enak saja. Iya, Yang benar. oke saja. Benar. Maksudnya maunya yang enak, nggak mau dalam masalah. Iya. Kalau ada masalah cepat selesai, cepat berlalu, jangan lama-lama itu masalahnya. Soalnya masalah itu nggak usah diundang, datang dengan Datang sendirinya. sendiri. Iya, betul. Iya. Betul. Shalom Bu Rina. Ya, shalom. Shalom Bu Kesia.
Suaranya Bu Shalom, Kelly. Bu Tita, Pak John, shalom. Pak John, Kelly, Tuhan shalom. memberkati. Sahabat, shalom. Bu Rina, Mazmur 23. Yahweh adalah Ya. gembalaku, kekurangan aku. Tidak akan kurang uang dan makanan. Amin. Ditambahin sendiri. Jadi dihafalkan itu sudah langsung otomatis sudah keluar uang dan makanan. Tidak akan kekurangan uang dan makanan. Sudah. Hujan Iya. berkat, Bu. Hujan awal, hujan Amin. akhir. Semuanya Iya, amin. semuanya datang kepada kita. Iya, amin. Itu saya juga hafal dengan Mazmur 126, saya juga hafal itu lagunya. Pokoknya dari Iya. ayunan itu, iya. Ya udah Apa itu? ntar Bu Rina itu Iya. buat lagu untuk kita semua. Wah, musiknya ya nggak bisa, musiknya itu. Kan lagu yang Loh, Mazmur nggak 126. perlu musik, kalau kita bermazmur itu muncul sudah lagu-lagu itu. Ya. Iya. Itu lagunya. Ketika Yahweh memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menangis sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya, gitu lagunya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Aja. Mazmur 126. Ya. Ntar itu sama Angel dibuatin aransemennya. Iya. Liriknya itu kan liriknya ayunan itu. Tapi saya kata-kata Tuhan saya ganti Yahweh gitu kan. Ketika Yahweh memulihkan keadaan Sion itu. Memulihkan Ntar Sion lihat keadaan kita seperti orang bermimpi. Yang dinyanyikan di LT3 aja. Iya, udah LT3. langsung Yahweh. Iya. Ya. Jadi diamalkan itu ya, sudah langsung otomatis. Kalau kami komputer, Tidak akan Beda yang gituan. Halo Ibu Rina, Bu Rina. Itu Halo, yang Ibu Mazmur Ani. 126 itu ada bahasa Ibraninya. Yang Iya. lagunya Sir Hamaalot. Hamaalot. Nah itu. Oh, oke. Hamaalot. Itu ada lagu Ibraninya. Oh. Mazmur 126. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan berkas. Menuai dengan bersorak-sorai. Oke. Iya, judulnya Oke. Sir Hamaalot. Oh, coba nanti Boleh lihat, saya lihat di lagu Ibrani ya. Lagu Ibrani. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma mau ada mengasih mengenai lagu 23 dari versi yang lain malah tidak menuliskan kata menyediakan hidangan itu tidak ada, malah versi yang lain itu. Kita menuliskan ada satu tulis ada yang Bapak menyediakan hidangan di depanku yang kepala api minyak itu ada, tapi mereka tidak menuliskan hal apa yang itu di lagu-lagu mereka. Gitu aja sih. Ibu ada message-nya. Ya, susahnya kalau bahasa Ibrani kita nggak ngerti artinya, kalau bahasa Indonesia kita ngerti dan bisa dijelasin sama Pak ini deh. Bagus deh, jadi kalau dijelaskan begini kita jadi paham. Gitu. Enggak, kalau bahasa Ibrani kan dia memang aslinya kan dari situ gitu. Jadi kalau mau lihat aslinya lihat aja di ILT atau IMB Mazmur 126. Tapi lagunya panjang juga. Bagus. Panjang dia. Oh, kalau di sini kan cuma 6 ayat. Kalau mau lihat itu lihat di lagu-lagu Ibrani yang Jason siapa tuh namanya? David Jason. Pokoknya ada perempuan, cewek yang menyanyikan. Bagus lagunya. Oh iya. Iya, haleluya. Berima hitsoru, berina hitsoru, begitu. Boyafu. Itu lagu Ibraninya Bu Rina. Oke, ya terima kasih. Ya.
Saya menyanyi aja lagu-lagu bahasa Indonesia aja. Oke, Enggak teman-teman apa-apa, banyak kan sudah belajar masuk. kan lama-lama kan terbiasa gitu. Iya. Supaya pengetahuannya semakin bertambah. Kan artinya orang Salam ini Pak kita Roy. kumpul begini supaya sama-sama dapat Pak info. Roy. Amin. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Sahabat Shalom, sekali lagi untuk teman-teman semua. Saya mau tes suara saya. Gimana Pak? Bagus, Pak. Bagus. Bagus. Baik, Pak. Jakarta jelas. Jelas, puji Bapak Yahweh. Ya, baik. Saya akan sapa dulu teman-teman yang telah bergabung. Shalom untuk Brisco, Shalom Bu Farida, Shalom juga untuk Ibu Sumira, Shalom juga untuk Pak Budiman, Shalom Pak. Ibu Emma, Shalom Sister Vivi, Shalom Sister Esther Fresia, dan juga untuk Gary Valentino, Adeline, dan juga Rebecca. Shalom Sister Connie sekeluarga, Shalom. Halo. Sister Ernie, Shalom Sister Ruth Nara, Halo. Shalom. Yok, Shalom Bro Daniel Sutanto, Shalom untuk Sister Helena, Shalom Bro Adi, Shalom Pak Herwin, Shalom Sister Endang, Shalom juga untuk Sister Welda, Shalom Sister Tiwi, Shalom Pak John Kelly, Shalom keluarga daripada Brother Boaz dan Sister Ruth, keluarga, Shalom. Shalom untuk Sister Evi Melda, ya, Shalom untuk Sister Shalom untuk semua tim Arizona, Shalom Pak Mahlon dan juga Ibu Eva, kalau ada. Ya, Shalom juga untuk Ibu Hana, Shalom Brother Paulus, Shalom Sister Trivena dan juga Sadok. Shalom. Haleluya. Yes, ya. Ya, haleluya. Shalom juga untuk Brother Nathanael Moshe. Shalom, brother. Shalom juga untuk Pak Edi Halim beserta Ibu. Haleluya. Shalom juga untuk Denny, Sister Julinda dan Peter. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Untuk Sister Sinta. Shalom untuk Eva. Shalom untuk Shalom, Pak Roy. Ini. Halo, Prinsip Roy. Susana Magdalena. Shalom. Shalom juga untuk Ibu Ice. Shalom, Pak. Shalom semua. Shalom untuk Ibu Eli, Shalom untuk Sopiana, Shalom untuk Sister Ernie, Shalom Pak Roy. Shalom untuk Era, Shalom juga untuk Brother Antonius Sinaga, Shalom Pak Roy. Shalom Brother War, Shalom Sister Jenny Simon, Shalom Sister Elvina, Shalom Sister Hadasah Simatupang, dan Shalom juga untuk Sister Lily. Haleluya. Yahweh, dan shalom semua untuk teman-teman. Shalom. Shalom juga untuk teman-teman yang bergabung di live chat. Ya, haleluya. Yahweh. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian dari seorang ibu, yaitu Ibu Sarah, ya. Sebenarnya saya akan carikan ya. Ya, jadi Ibu Sarah yang oke, sebentar ya, saya buka dulu. Ya, dari Ibu Ruth Sarah. Ya, oke, haleluya. Kesaksiannya luar biasa, saudara ya. Saya akan bacakan. Pada awal tahun 2023, saat saya berusia 70 tahun, baru mengenal nama kudus Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach, Ruah Yahweh Elohim, saya bermimpi. Saya sedang berada di sebuah toilet yang seram. Tiba-tiba ada dua tangan yang akan mencekik leher saya. Langsung saya tengking dalam nama Yunani.
Kedua tangan tersebut hanya melonggarkan cekikannya pada leher saya. Tetapi begitu saya tengking dalam nama Yeshua HaMasyiah, langsung seketika itu juga lari menghilang. Puji Bapa Yahweh, saya selamat. Waktu itu saya bergumam, wow, dahsyat. Nama Yeshua HaMasyiah lebih berkuasa daripada nama Yunani. Sejak itu saya mulai memanggil nama Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMasyiah, dan Ruach HaKodes. Pada tanggal 30 Januari 2024, saya mencontoh Ibu Hadassah mengucapkan, suamiku adalah Yeshua HaMasyiah. Terus saya ucapkan berulang-ulang. Malamnya saya bermimpi, Tuhan Yeshua HaMasyiah datang pada saya. Saya langsung berkata, Tuhan Yeshua. Tuhan Yeshua tersenyum dan mengulurkan tangannya, lalu menggenggam tangan saya menangis. Terima kasih banyak Tuhan Yeshua. Puji Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua datang menghibur, menguatkan hati saya yang baru kehilangan suami karena meninggal dunia. Saat pujian penyembahan, tanggal Januari 21, 2024, seperti yang Ibu Hadassah sarankan, saya pujian penyembahan dengan lagu-lagu yang ada di playlist pelayanan menorah. Saat pujian penyembahan saya melihat saya terbang ke langit memakai gaun putih yang sangat indah, seperti gaun pengantin. Di sana terlihat Tuhan Yeshua HaMasyiah sedang naik kuda putih, berpakaian seorang raja memakai mahkota. Tiba-tiba saya sudah naik kuda putih di belakang kuda Yeshua, dan anehnya, lalu saya sudah berada di belakang tubuh Yeshua, jadi menunggang satu kuda bersama-sama. Lalu saya dibawa melesat ke atas. Hanya sekian penglihatan saya. Haleluya. Amin. Ibu Hadassah, kiranya kesaksian saya ini dapat memuliakan nama Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati Ibu Hadassah sekeluarga. Shalom. Ya, haleluya. Satu kesaksian mimpi dan pengalaman hidup yang nyata, ya, yang luar biasa, ya. Dan saya percaya sangat berhubungan erat dengan virtual reality. Walaupun di dalam mimpi itu pun virtual reality, saudara. Ya, Yeshua mengatakan, aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Ya, jadi kita bisa merasakan kasih daripada Yeshua HaMasyiah, sentuhannya, lawatannya, ya, jamahannya dengan luar biasa. Dan itu merupakan hidup yang benar buat manusia-manusia Elohim. Amin. Ya, haleluya. Saya juga sangat dikuatkan sekali dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Ya, puji Bapa Yahweh. Kalau saudara ada kesaksian-kesaksian bisa teks, nanti saya akan bacakan juga. Dan ini menjadi berkat, ya, buat yang lainnya juga, ya, yang mungkin masih baru belajar untuk mengaktifkan, ya, virtual reality, dan juga mungkin ada yang baru mengaktifkan speak in tongue dan banyak lagi, ya. Oke, puji Bapa Yahweh. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan Dafar Elohim hari ini, ya, seperti yang sebentar, ya, saya akan share screen terlebih dahulu, ya. Oke, sebentar, ya. Ya, haleluya. Puji Bapa Yahweh. Hari ini kita akan melihat pengajaran yang saya beri tema, yaitu kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu titik. Ya. Nah, untuk melihat Dafar Elohim dengan benar seperti biasa, kita harus melihat dari kebenaran yang benar, dari sudut pandang yang benar, ya. Dari sudut pandang yang benar, yaitu dari sudut pandang akar pola Ibrani. Ya, dari sudut pandang akar pola Ibrani. Karena dengan akar pola Ibrani ini merupakan kunci,
ya, kunci yang luar biasa, saudara, untuk membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi, ya, karena akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Dan saya pastikan bahwa akar pola Ibrani yang kita terima sekarang itu tidak bergeser, ya, tidak bergeser. Kita berada di posisi yang tepat, yaitu setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan daripada Yeshua HaMasyiah di dalam tubuh kemuliaan. Dan kita sudah melihat hal itu semua, posisi kita setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi kita tidak bergeser, ya, kita berada di rel yang tepat, ya. Karena itu dengan rel yang tepat maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, saudara, ya. Kalau relnya nggak tepat, keliru, ya akhirnya tersesat, ya, salah pemikiran, salah pengajaran, ya, ujung-ujungnya akhirnya lemah dan akhirnya juga bisa-bisa binasa atau tidak rapture, ya. Jadi kita berada di rel yang tepat, ya. Puji Papaya, itu anugerah yang luar biasa. Karena itu kita akan melihat materi ini, yaitu kamu melihat kamu tidak percaya, ya, kamu titik. Menurut saudara isinya apa ini, saudara? Titik-titiknya ini sebelum saya lanjut. Kalau nggak salah sih, kamu tidak mendapatkan. Kalau kamu melihat, kamu tidak percaya. Tidak mendapatkan, tidak percaya. Oke, kita tampung. Terima kasih, Brisco. Ada lagi? Ada lagi? Jawab. Bro Adi. Kamu melihat, kamu tidak percaya. Kamu mendengar, tapi kamu tidak mengerti. Oke, kamu mendengar, kamu tidak mengerti. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Bro Adi. Kita tampung semua ya. Pak Mahlon, silakan Pak Mahlon. Pak, kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu tidak selamat. Kamu, oke, jadi titik-titiknya di sini, kamu tidak selamat. Ya, terima kasih Pak Mahlon, kita akan tampung. Silakan Cik Giok. Mic-nya masih dibuka dulu, Cik Giok. Mic-nya masih dibuka dulu, baru kita bisa dengar. Cik Giok, mic-nya belum dibuka. Ya, silakan Cik Giok. Kamu titik-titik, kamu titik-titiknya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Oke, terima kasih Cikyo. Kita Apa-apanya itu banyak ya, keselamatan, kesehatan, penglihatan, speak in tongue, ya semuanya lah. Oke. Ya, kita tampung. Ibu Emma silakan kalau mau jawab. Kamu melihat, kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu tersesat. Kamu tersesat. Oke, ya, kita tampung ya. Terima kasih Sister Connie. Kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu binasa. Kamu binasa. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau coba menjawab? Saya beri beberapa kesempatan. Terima kasih, Sister Connie. Kita tampung ya. Ya, Bapak Yawe. Kamu buta, Pak. Gimana? Kamu buta. Kamu buta. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kita kita ini ya, kita tampung semua ya. Ya, haleluya. Ya. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini Pak John lagi ada temannya juga yang sedang ikutin. Salam kenal juga ya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Baik, kita akan lanjutkan. Kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu titik. Saya kasih contoh yang cukup sederhana. Menurut saudara, tapi sebelumnya saya beritahukan terlebih dahulu bahwa kita wajib ingat yang satu ini, yaitu the grand plan daripada Davar Elohim, ya. Jadi Davar Elohim itu, the grand plan-nya itu harus kita kenali terlebih dahulu, ya. Dari sini kita akan melihat dengan jelas. Kalau seseorang tidak paham akan hal ini,
nanti biasanya pengajarannya itu dipastikan pasti akan acak-acakan, potong kanan, potong kiri, bangun opini sendiri. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena ayat-ayat yang dipakai itu tidak integrated satu sama lain. Sedangkan kita dikasih sama Bapak Yahweh itu ayat yang begitu banyak, memang terserak, tetapi integrated satu sama lain. Terkoneksi satu sama lain. Dan lengkap. Kita sudah dikasih lengkap dari sejak daripada Shamayim itu diciptakan, dan kemudian isinya juga dinyatakan, kejatuhan setan juga dinyatakan, dan itu berlangsung terus sampai kejatuhan manusia, sampai peristiwa Abraham, kematian Yeshua, sampai tahun kita sekarang ini 2024, bahkan nanti sampai kerajaan 1000 tahun, dan sesudahnya yaitu kiamat, pengadilan tahta putih, lautan api, dan Yerusalem baru dan bumi yang baru. Itu sudah ada di tangan saudara. Sudah lengkap. Tanak dan Brit Kadasa lengkap, saudara. Ya, cuman masalahnya ya, yang di luar sana itu acak-acakan, begitu loh. Karena apa? Karena tidak integrated satu sama lain. Dan ayat-ayatnya dipaksakan, ya. Buat saudara dan saya ini anugerah. Ya, inilah dasar yang betul-betul harus dipegang terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita bisa melihat Davar Elohim itu sejak daripada masa penciptaan Shamayim sampai nantinya yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru dengan tepat, maka ayat-ayat itu akan menjadi berkat yang luar biasa, dan kita tidak perlu membangun opini sendiri. Tidak perlu, saudara. Ya, tidak perlu. Di sana, di luar sana itu ngeri sekali kalau saya lihat. Ya, polanya itu wacak-acakan, tidak karu-karuan. Ya, yang kalau pembicaranya sih saya nggak terlalu pusing ya, karena itu memang keputusan mereka untuk mengacak-acak Davar ya. Yang saya kasihan itu hanya untuk orang-orang yang nggak ngerti gitu loh. Karena apa? Karena Davar Elohim mengatakan orang buta, nuntun orang buta, dua-dua akan masuk ke dalam sumur, ya, lobang. Nah, kecemplung dua-duanya, ya. Jadi itu yang sangat mengerikan sekali. Ya, mungkin juga dalam hal ini di tengah-tengah kita ada beberapa yang mengikutin, ya, yang dari Malaysia. Seperti Pak Brother Nathanael Moshe dari Malaysia dan beberapa teman-teman lagi. Mungkin kalau sedikit kesulitan dengan bahasa Indonesia atau istilah-istilah, jangan sungkan untuk ditanyakan ya. Saya tahu kita punya background memang kelihatannya sama tapi nggak sama begitu ya. Jadi tolong mungkin kalau ada kata-kata yang sulit ya nanti bisa ditanyakan sehingga saudara ya yang di teman-teman yang di Malaysia tidak bingung ini bahasanya itu apa begitu ya. Jadi tolong bisa ditanyakan. Ya, puji Bapak Yahweh. Nah, sekarang saya mau masuk di dalam hal ini. Saudara tahu tempat ini tidak? Ada yang tahu atau ada yang kenal di mana tempat ini berada? Kalau tidak salah ini di Sumarekon Serpong ya? Di Sumarekon Bekasi, Pak. Bekasi. Sumarekon Bekasi. Iya, oke, saya ulangi ya. Oke. Jadi ini gambarnya model seperti ini, saudara ya. Saya mau tanya, Bro Adi tahu nggak nih, Bro Adi? Oh, mungkin dia. Nggak tahu, Pak. Tahu. Pak Mahlon tahu, Pak Mahlon? Brother Boas tahu, Brother Boas? Kalau dari logo gedungnya Sumarekon, Pak ya. Piramida kebalik itu, Pak. Itu piramida terbalik. Ya, ini yang tahu persis jawabannya ini adalah Pak Herwin. Betul Pak Herwin? Ya, setiap hari saya lewat sini, Pak. Kantor saya dekat situ. Ya, oke. Jadi saudara tahu ini ya tempat ini di mana? Di salah satu kota di Indonesia dekatnya Jakarta, yaitu di Bekasi. Ya.
Nah, kalau saya menyatakan, ya, sudah dikatakan bahwa tempat ini di Bekasi, ya. Tadi dikatakan sama Pak Herwin, saya tiap hari lewat tempat ini, karena kantornya nggak jauh dari tempat ini. Tapi saya katakan begini, saudara. Saya menyatakan bahwa tempat ini fiktif. Karena saya ada di Arizona, ya, saya lihat gambar ini, saya bilang ini hanya Photoshop, ya, rekayasa, tempel sana, tempel sini, dan saya nyatakan bahwa tempat ini fiktif. Tahu saya, fiktif ya. Kira-kira pendapat saudara apa? Kalau saya nyatakan tempat ini fiktif, ini hanya rekayasa digital saja. Apa yang menjadi saudara? Setuju, Pak. Satu-satu nih, Sister Trivena dulu, gimana? Ngawur, Pak. Ngawur, oke. Terus kemudian saya dengar Pak Herwin, silakan Pak Herwin. Ya, Hoax, ini Pak. sepertinya ada yang ditambahkan ya, Pak. Ada yang ditambahkan. Ya nggak apa-apa, kita lihat di ini aja, di piramida yang terbalik itu aja. Ya. Mungkin ya gedung-gedungnya, ya kan? Tapi saya nyatakan tempat ini fiktif. Tidak nyata. Pak, saya jawab. Ya, silakan, Brody. Hoax, Pak. Hoax. Saudara akan ngomong saya hoax. Iya. Oke, ada lagi yang kira-kira mau kasih masukan? Saya nyatakan tempat ini tidak nyata. Bagaimana Saya nggak apa, karena belum pernah lihat Pak, lokasinya, Pak. Ya memang saya belum pernah lihat loh, ketemunya di Google ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya cuman acak aja, tiba-tiba lihat apa gambar ini dan kemudian saya tampilkan aja dan saya nyatakan tempat ini tidak nyata. Betul, Pak. Loh, betul, ada yang betul, ada yang setuju. Betul, setuju. Setuju, tempatnya nggak nyata. Ya, Saya setuju. bilang tempat itu nyata, Pak, ada di Bekasi. Tempatnya ada di nyata di Bekasi. Oke. Nah, bagaimana pendapat saya, pendapat saudara jika saya mengatakan bahwa tempat itu tidak nyata? Saudara setuju? Saya setuju. Saya Pak Daniel setuju? Ya, Tidak nyata, karena sama-sama tidak lihat. Karena Pak Daniel karena sama-sama tidak lihat. Berarti Brother Daniel termakan hoax. Brother Daniel termakan hoax atau memakan hoax? termakan hoax. Termakan hoax. Iya, Ya. Pak. Oke, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Saudara bisa paham ya. Baik, kemudian tadi dikatakan sama Pak Herwin, saya ini tiap hari lewat sini loh Pak. Gedung kerja saya, kantor saya itu nggak jauh dari tempat ini. Tiap hari. Ya. Nah, jadi jika sudah ada saksi mata, coba saudara lihat kalimat di bawah ini. Tetapi tetap saya nyatakan bahwa kota Bekasi itu adalah kota fiktif. Tempat ini tempat fiktif. Tanggapan saudara bagaimana? Ya nggak benar, Pak. Aneh. Wah, Pak Roy ngeyel, Pak Roy ngeyel. Setuju, Pak. Bapak, Tempat itu ada. Kelainan jiwa tuh, Pak. Kelainan. Pak Roy ngawur. Pak Roy ngeyel. Ya, jawabnya Roy bebal. jawabnya satu-satu, jawabnya yang di YouTube kasihan. Jadi ini ada dijawab, ada yang berkata saya ini ngeyel, ya, ngawur, ya. Terus ada yang bilang ada jiwa lagi, wah sampai ke jiwa juga nih ceritanya. Ya, Pak. Gimana Sister Ernie? Kalau Pak Roy itu bilang fiktif, tapi Pak Herwin tiap hari lewat situ, berarti Pak Roy itu ngawur. Ya, ngawur, oke, ya. Padahal di situ tadi sudah dikatakan bahwa Pak Herwin udah tiap hari lewat. Silakan. Hari lewat situ. Arizona, silakan. Ini jawabannya dari yang tadi pertanyaan itu, Pak Yosef. Berarti yang pertanyaan tadi, kamu melihat
tapi kamu tidak percaya, berarti ya sesuatu yang fiktif itu bukan? Ada hubungannya bukan? Loh ya, itu kan saya kasih contoh, Brother Henok. Ini saya lagi memberikan contoh ini. Ya. Thank you. Pertanyaannya adalah, saudara, tadi kan ada dua pertanyaan. Pertanyaan terakhir adalah, ya, sudah ada saksi mata. Tetapi saya tetap menyatakan bahwa tempat itu fiktif. Kota Bekasi itu nggak ada. Ini jangan dipotong ya, ini cuma contoh ya, Jadi tolong jangan dipotong. Saya nyatakan Kota Bekasi nggak ada. Tempat yang saudara lihat tadi itu fiktif. Itu hanya rekayasa digital saja, nggak nyata. Padahal Pak Herwin mengatakan tiap hari saya lewat sana, kantor saya dekat sana, ya kan? Nah tadi kan sudah ada pandangan-pandangan, ya kan, ngawur kah, ya kan, kelainan jiwa kah, ya kan, terus ada banyak lagi. Nah jadi dari sini kita bisa melihat, ya, kalau sudah ada saksi mata dan tetap saya nyatakan bahwa Kota Bekasi itu fiktif, maka itu merupakan sebuah penolakan terhadap fakta kebenaran. Ya, bisa dipahami kan? Udah ada saksi matanya loh. Ya, yang tinggal di Bekasi itu udah lihat bolak-balik. Yang mengunjungi Bekasi misalnya mungkin Pak Budiman pernah lihat tempat ini. Berarti kan saksi mata. Jadi, penolakan terhadap apa yang terlihat terhadap para saksi mata itu merupakan penolakan terhadap fakta kebenaran. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Ya, nolak. Kenapa? Sudah ada saksi matanya ya sih ditolak. Berarti orang itu menolak fakta kebenaran. Nah, penolakan fakta kebenaran ini, ya, kalau cuman masalah gambar kayak gini itu nggak ada masalah. Ya, saudara, istilahnya itu mau berdebat, ya tinggal dibuktikan aja nanti kalau misalnya berkunjung ke tempat ini, benar apa tidak. Tetapi problem yang lebih dalam adalah di dalam Mazmur 119 ayat 160 kita akan baca terlebih dahulu. Silakan Brother Henok. Seluruh firman-Mu itu benar. Setiap hukum kebenaran-Mu tetap selamanya. Iya, terima kasih. Jadi Dafar Elohim itu benar dan hukum kebenaran itu tetap untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Ya, untuk selamanya itu berarti tidak akan pernah berubah. Pemazmur ini menulis Mazmurnya ini sekitar kalau tidak salah 1000 tahun sebelum ada Yeshua turun, ya, dilahirkan. Jadi sebelum Masehi. Kalau dikatakan hukum kebenaranmu itu tetap selamanya, itu sampai hari ini bahkan sampai masa depan, Dafar Elohim itu benar. Ya, benar. Nggak ada yang salah. Dan Dafar Elohim itu juga mempunyai saksi-saksi mata. Ya, bukan cuman karangan biasa, bukan cuman impian atau sesuatu yang tidak nyata, tidak. Tetapi betul-betul ada saksi matanya. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang menolak fakta kebenaran Dafar firman Elohim, itu pasti akan ada konsekuensinya. So bisa paham di sini. Ya, Mazmur 119 ayat 190, firman-Mu itu benar, firman Yahweh itu benar, Tanak dan Brit Gadasa itu benar, ya, dan hukum kebenaran-Mu, Torah, itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, karena itu jika ada yang menolak fakta kebenaran Dafar Elohim, seperti tadi, saya berkata kan tadi, ini Kota Bekasi ini nggak nyata. Ya, sampai ada yang mengatakan, wah ini kelainan jiwa. Saya bisa lihat itu konsekuensi, saudara. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Ya, saya hanya memberikan contoh. Loh, tempatnya ada loh. Ya, tiap hari saya lewat loh. Kantor saya berhadapan lagi dengan tempat itu. Ya kan, saya ini saksi matanya. Tapi kok tetap dikatakan tidak nyata. Nah, itu kan berarti sebuah penolakan. Jadi,
Ya, kalau yang ditolak ini adalah dafar Elohim, pasti akan ada konsekuensinya. Saya aja mengatakan itu dapat konsekuensi, ngawur, ya. Terus mungkin nggak tahu ada kalimat-kalimat apa lagi. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak lain adalah 3M. Ya, saudara harus paham. Konsekuensinya adalah 3M. Ya, yaitu penolakan terhadap fakta dafar Elohim yang adalah kebenaran dan ada saksi matanya, itu 3M, mate, mampus, dan modar. Ya, bahasa Malaysianya mati begitu ya. Ya, jadi penolakan terhadap dafar kebenaran akan firman Elohim itu cuma satu jawabannya, yaitu mate, mampus, dan modar. 3M tadi. Nah, saya akan memberikan sebuah banyak peringatan hari ini. Kita akan melihat contoh-contohnya juga. Ya. Dan peringatan ini diberikan oleh Yeshua. Ya, melalui dua peristiwa. Kita akan lihat dua peristiwa tersebut. Yaitu di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai yang kelima. Lukas 13 ayat 1 sampai yang kelima. Silakan Brother Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Lukas 13 pasal 1, Lukas 13 ayat 1. Dan pada saat itu hadirlah beberapa orang sambil menceritakan kepadanya mengenai orang-orang Galilea yang darahnya telah Pilatus campurkan dengan kurban-kurban mereka. 2. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, apakah kamu mengira bahwa orang-orang Galilea ini menjadi berdosa lebih daripada semua orang-orang Galilea karena mereka menderita seperti itu? 3. Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. 4. Atau mereka, ke-18 orang itu yang atas mereka menara di Siloam telah menimpa dan membunuhnya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang ini menjadi pendosa lebih daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? 5. Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya, jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih. Satu peristiwa yang akan kita lihat, yaitu di dalam Matius 11 ayat 21 sampai 24. Silakan Brother Henok. Ya. Matius 11 ayat 21. Celaka bagimu Korazin, celaka bagimu Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mukjizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu. 22. Akan tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, bagi Tirus dan Sidon keadaannya akan menjadi lebih baik daripada bagimu. 23. Dan engkau Kapernaum, yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan diturunkan sampai ke alam maut. Sebab jika di Sodom telah terjadi mujizat seperti yang telah terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai hari ini. 24. Akan tetapi aku berkata kepadamu, bahwa pada hari penghakiman, hukuman bagi negeri Sodom akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Ya, terima kasih. Kita lihat dua peristiwa ini. Yang pertama adalah di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Saya lihat di sini bahwa ada orang-orang dari Galilea yang membawa korban mereka. Ya, saudara pasti tahu korban itu dikorbankan di Bait Elohim. Tapi entah mengapa ada peristiwa, ya, ada peristiwa, nggak diceritakan secara detail apa peristiwanya. Tiba-tiba ditulis bahwa Pilatus itu membunuh mereka dan kemudian mencampurkan darah mereka juga dicampur kepada korban-korban yang mereka bawa. Saudara bisa lihat. Jadi darah manusia dicampur dengan darahnya domba atau lembu yang mereka bawa. Ya. Dan kemudian ini diceritakan kepada Yeshua, ada yang melihat seperti itu, diceritakan pada Yeshua, dan Yeshua berkata, ya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang Galilea ini menjadi berdosa lebih dari semua orang Galilea? Ya. Dan Yeshua berkata, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa
dengan cara seperti itu. Dan diteruskan dengan masalah yang kolam Siloam. Sama. Yeshua berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Ya, memang secara fisik matinya seperti itu. Akan tetapi kan ada kelanjutannya, saudara. Ya, yaitu di dalam mana? Di dalam Sheol, di dalam alam maut. Nah, di alam maut kita sudah belajar masuk di mana nih ceritanya? Masuk di pangkuan Abraham atau di tempatnya orang kaya? Kan kita sudah belajar di sini. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini satu peristiwa ini, dan kemudian dilanjutkan oleh perkataan Yeshua mengenai 2 kota atau 3 kota ini, yaitu Korazin, Bethsaida, dan juga Kapernaum. Dengan dibandingkan dengan kota-kota yang ada di dalam Tanak yang ratusan tahun sebelumnya sudah ada dan hilang, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom. Saudara bisa lihat. Dikatakan sama Yeshua, kalau sampai di Korazin, Bethsaida, dan Kapernaum, mujizat-mujizat itu dibuat oleh Yeshua begitu luar biasa. Ternyata mereka tidak bertobat, saudara. Ya, kota-kota ini tidak bertobat. Kota-kota ini menolak karya Bapa Yahweh di dalam Yeshua. Dan dibandingkan oleh Yeshua, kalau sampai mujizat-mujizat yang luar biasa itu terjadi di Tirus, di Sidon, ya, bahkan di Sodom, ya, mereka akan tetap sampai hari ini. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini. Kota-kota yang dikasih kesempatan untuk diperlihatkan mujizat-mujizat kasih daripada Bapa Yahweh kepada orang-orang Israel, itu disia-siakan, tidak diresponi dengan benar. So, bisa lihat ayat-ayat ini. Bahkan Yeshua mengatakan nanti di dalam zaman penghakiman, ya, hukuman untuk Tirus dan Sidon dan Sodom itu lebih ringan dari kota-kota ini. Lebih ringan. Ya, jadi dalam hal ini Yeshua sudah mengatakan kalau kamu tidak bertobat, tapi karena kamu sudah melihat hal ini semua, maka hukumanmu akan lebih berat. Itu maksudnya. Saya bisa lihat karena apa? Karena sudah melihat tetapi tidak percaya. Ya, sudah melihat tetapi tidak percaya. Dan itu mendatangkan satu konsekuensi yang tersendiri yang sangat serius. Sudah melihat tetapi tidak percaya. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh, ya, di mana tertulis melalui nubuat, tetapi itu merujuk kepada peristiwa kejatuhan daripada Hillel bin Zakar yang sering di sana di luar sana disebut sebagai Lucifer. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Silakan Brother Reno. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hillel bin Zakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hal yang melemahkan bangsa, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tataku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke alam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat saat Bapa Yahweh menciptakan Shamayim, Bapa Yahweh tidak menciptakannya kosong, tetapi diisi dengan makhluk-makhluk Shamayim. Kita sudah belajar di dalam Wahyu pasal yang ke-3 dan 4. Saudara coba buka ya, di pengajaran mengenai Wahyu pasal 3 dan 4.
Wahyu pasal 4 dan 5. Ya, pasal 4 mengenai wisata ke Syamayim. Itu luar biasa, saudara. Dan salah satunya saya memberikan pengajaran mengenai makhluk-makhluk Syamayim. Ada kerubim, ada serafim, ada malaikat-malaikat. Ya, jadi ada isinya, nggak kosongan begitu. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mereka begitu diciptakan, mereka langsung melihat Elohim Yahweh. Ya, mereka melihat kemuliaan Yahweh yang luar biasa. Jadi, mereka sudah melihat, akan tetapi sekelompok malaikat-malaikat kerub dan serafim itu memberontak. Sudah melihat, tapi memberontak. Dan mereka memikirkan kalau sampai aku memberontak, maka tempat yang aku akan tempati adalah bumi. Karena saat itu tidak ada yang namanya lautan api. Mereka pikir, nggak apa-apa deh. Kalau aku dibuang di Syamayim, aku akan berkuasa di bumi. Akan membuat tandingan Elohim. Saya bisa lihat. Dan betul, kesempatan hanya berapa kali? 1 kali. Begitu mereka melawan Elohim, maka nggak usah lama-lama, saudara. Mereka dibuang di bumi. Betul. Ya, tapi dibuang, saudara. Tidak lagi boleh menempati posisi yang ada di Syamayim yang Bapak Yahweh telah tetapkan sebelumnya. Mereka dibuang. Ya, saat itu. Ya. Dan mereka belum melihat ada lautan api, tapi setelah itu dinyatakan ada lautan api. Saat apa? Saat kejatuhan Adam dan Hawa. Begitu pula di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya, silakan baca ayat yang sering kita lihat ini. Silakan baca, Brother Hendok. Terima kasih. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Dan kesempatan yang diberikan Bapak Yahweh kepada Adam dan Hawa, berapa kali? Silakan kalau mau yang jawab. Berapa kali? Kalau nggak salah 1 kali juga ya. Ya, terima kasih Prisco. Jadi jawabannya juga hanya 1 kali. Karena saat mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden, ya, nggak ada lagi kesempatan mereka untuk masuk kembali. Tidak pernah diceritakan lagi. Ya, bahkan mereka hidup dengan sengsara. Ya, dengan sengsara sekali. Kesempatannya hanya 1 kali. Karena mereka juga sama-sama sudah melihat Elohim. Mendengar Elohim. Bahkan Elohim, Bapak Yahweh berjalan-jalan dengan Adam. Memperlihatkan binatang-binatang yang diciptakan saat itu. Adam melihat Elohim. Jadi kesempatannya hanya 1 kali. Nggak ada lain, saudara. Ya, saudara bisa lihat dari sisi kesempatan ini hanya 1 kali. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam zaman Nuh? Bapak Yahweh juga memberikan kesempatan. Ya, berikan kesempatan. Kesempatannya berapa lama? Tidak lain adalah kesempatannya adalah 120 tahun. Dikasih waktu 120 tahun, tetapi mereka tidak ada yang bertobat. Yang masuk hanya 8 jiwa saja, beserta binatang-binatang yang mau untuk tunduk atau merunduk. Ya, kesempatan itu diberikan. Nah, sekarang, kalau Satan diberi kesempatan hanya 1 kali, Adam hanya diberi kesempatan 1 kali, zaman Noah diberi kesempatan 120 tahun, ya, ini satu prinsip yang sering kali diremehkan oleh banyak orang. Sering kali diremehkan. Kenapa? Karena apa? Semakin diberi kesempatan, maka semakin keras hati jika tidak bertobat. Saya lihat,
Semakin diberi kesempatan, itu sebetulnya level kekerasan hati itu terus meningkat. Mungkin pertama kali belum tahu nama Yahweh. Dikasih tahu menolak sekali. Dia lebih keras, sedikit. Dikasih tahu kedua kali lebih keras lagi. Ketiga kali lebih tebal lagi hatinya. Dikasih tahu beberapa kali, akhirnya mereka menolak. Tidak. Kalau sudah manggil nama Arab, aku tidak akan berubah. Sekali Yunani, tetap Yunani. Toh di Yunani aku dapat mujizat. Toh di Yunani, ya memanggil nama sesembahan Yunani, ya yaitu Yesus, aku dapat kesembuhan. Ya, lebih keras, saudara. Dikasih tahu, itu bukan nama. Ya, itu salah penyebutan dan menjadi dewa daripada dewa Yunani tahun 325 dari Konsili Nisea. Tapi nggak mau tahu, ya. Toh juga banyak orang yang melakukan hal yang sama-sama menyembah nama Yunani, yaitu si Yesus itu, dan mereka juga oke-oke saja. Jadi kenapa harus kembali kepada atau mengikuti kepada Yeshua, Yod Shin Baw Ayin? Saya lihat orang-orang yang seperti demikian, dikasih kesempatan semakin keras hati, ya. Dan kalau tidak mereka bertobat, nah ini dia, parah saudara. Ya, di dalam Ibrani 3 ayat 13 dan 15, silakan Brother Henok untuk baca. Hendaklah setiap hari kamu saling menasihati, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu menjadi keras hatinya oleh tipu daya dosa. Seperti yang dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti saat pemberontakan itu. Iya, terima kasih. Saya pernah mengatakan bahwa ukuran manusia itu adalah hari ini. Ya, hari ini. Karena itu di dalam kitab Ibrani dikatakan, kalau sampai hari ini kamu dinasehati untuk percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saya yakin ya yang di Zoom meeting sudah masuk punya pengenalan, pemahaman yang baik. Tapi ini khusus untuk bagi saudara-saudara yang di luar, yang mungkin hari ini mendengar melalui YouTube channel, ya, dan mungkin yang di kemudian hari menemukan channel ini. Saat saudara dikasih tahu melalui apa yang menjadi pemberitaan Dafar Elohim hari ini, firman Elohim hari ini, dan saudara mengeraskan hatinya, mengeraskan hati saudara, maka saudara naik satu level, ya, yaitu ketebalan hati saudara akan bertambah. Dan kalau terus saudara lakukan itu, maka di satu titik hatimu akan menjadi batu. Ya. Tidak bisa ditembusi lagi dan ujung-ujungnya adalah keras hati. Ya.